Halo, selamat malam teman. Rahayu. Eh, Masih dalam rangka menjawab pertanyaan kalian ya. Ini ada pertanyaan yang eh, unik dan menarik gitu. Apa bisa Bun melakukan kebaikan tanpa uang? Kasih contohnya. Oke. Ya sebenarnya hampir 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 nggak ada yang eh, bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini tanpa duit ya. Duit ini kayaknya nggak penting, tapi penting banget karena hampir semua harus menggunakan duit. Ya itu tidak bisa kita pungkiri ya. Eh, Duit bukan segalanya, tapi semua yang kita lakukan itu membutuhkan duit. Ya mungkin bukan sama sekali nggak butuh duit, tapi eh, menggunakan duit gitu. Contohnya, ini contoh yang yang biasa aku praktek aja gitu. Kalau misalnya pengen bener-bener yang nggak pakai duit, ya udah blessing ke semesta aja. Itu satu kebaikan yang menurutku satu apa ya, bukan bukan hanya kebaikan, satu kegiatan ya yang dampaknya besar, terutama untuk diri kita sendiri. Jadi blessing ke semesta, blessing ke semua orang yang kita kenal, semua orang yang mengenal kita, baik itu suka sama kita atau mereka nggak suka sama kita. Jadi semua diberikan blessing, diberkati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengirimkan atau menebarkan energi cinta kasih secara tulus, secara sungguh-sungguh dari dalam hati. Itu nggak pakai duit. Setauku ya, setauku hanya itu yang nggak pakai duit. Ini kan kalian minta contohnya, jadi aku mencontohkan apa yang biasa aku lakukan. Jadi setiap pagi itu aku melakukan blessing ke semesta. Aku melakukan blessing ke semua orang, baik itu yang aku kenal, tidak kenal, mengenalku, tidak mengenalku, yang suka atau yang tidak suka padaku. Jadi aku meniatkan diri untuk menebarkan energi cinta kasih kepada semesta, menebarkan energi cinta kasih kepada semua orang yang aku kenal, semua orang yang mengenalku, semua orang yang tidak aku kenal, semua orang, bisa juga diperluas semua orang yang ada di seluruh dunia ini, baik yang suka padaku maupun yang tidak suka padaku. Dari lubuk hati yang terdalam, ya, dengan bahagia dan dengan rasa yang sungguh-sungguh. Itu aja tiap pagi. Terus aku punya kebiasaan juga ya, aku gunakan media sosialku untuk melakukan banyak kebaikan, memberikan informasi atau menuliskan apa yang aku alami, apa yang aku pikirkan, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, untuk sharing kepada semua orang. Tapi tetap dalam tanda kutip yang manfaat ya. Jadi media sosial itu tidak melulu digunakan untuk curhat colongan, tapi juga harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Terus aku juga membantu teman-teman, kalau misalnya ada yang punya produk, aku bantu share di medsosku. Atau ada yang punya event, aku bantu share di medsosku.
Kalau misalnya ada event nih, contohnya ada temanku Surabaya, dia ada event untuk kegiatan melukis, untuk meramaikan suatu kegiatan di sana. Ya udah, aku bantuin share posternya. Terus aku bikin captionnya yang menarik, ya mengajak teman-teman yang ada di Surabaya supaya kalau misalnya punya keluangan waktu, keluangan dana, bisa mengikuti event itu. Atau misalnya ada bazar, ada kegiatan para artis-artisan, aku bantu share posternya. Terus aku bantu share produknya. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu sebenarnya kan sesuatu yang mudah ya, sesuatu yang mudah. Terus kalau ngomong nggak butuh duit ya tetap butuh, karena kuota itu juga harus beli, tapi kan itu minim gitu, itu minim biaya, dan itu sangat sangat mudah untuk kita bisa lakukan. Kadang-kadang itu kita egois ya, kalau misalnya mau melakukan suatu kebaikan atau mau bantu orang itu pilih-pilih. Nah kalau aku nggak, semua aja yang perlu dibantu ya tak bantu, jadi nggak aku pilihin gitu. Jadi semua yang butuh, selama aku bisa kasih ya aku kasih, selama ada yang butuh bantuan, selama aku bisa membantu ya aku bantu, tapi tetap sesuai dengan kapasitasku. Jadi aku melakukan semua itu sejangkauan tanganku, semampuku, begitu. Dan aku juga hobi ketika teman-temanku ada event, ada basar atau ya mereka sedang ada giat di mana, aku selalu datang. Aku selalu datang untuk memberikan support kepada mereka. Kadang-kadang ya, kita itu berpikirnya terlalu rumit, kita berpikirnya itu terlalu ribet. Banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu. Contoh nih ya, ada tetangga kita nih ya, dia sedang duduk misalnya di depan rumah sendirian. Nah, kamu bisa loh, kalian bisa datang, say hi, ngobrol, untuk nyambung silaturahmi. Ngobrol-ngobrol, bikin tetangga kita ketawa, bahagia, bikin tetangga kita happy. Nah, itu sederhana gitu. Itu hal-hal yang sederhana. Tapi menurutku itu adalah bagian dari kebaikan juga. Gitu. Ramah kepada semua orang, itu juga kebaikan. Senyum kepada semua orang, itu juga kebaikan. Terus apalagi ya, kalau aku sih biasanya semua orang yang lewat di depanku selalu aku sapa, nggak peduli kenal nggak kenal, pokoknya KB ku tak tak sapa, semua tak say hi, semua tak kasih senyum, senyum terbaikku ya, semua kenal ataupun nggak kenal, ketika berhadapan berpapasan selalu tak sapa, direspon maupun tidak direspon I don't care, yang penting itu adalah kewajibanku untuk memanusiakan orang lain ya, begitu teman. Jadi jangan terkotak-kotak. Kalau misalnya pengen melakukan kebaikan itu harus kebaikan yang terkonsep, enggak harus begitu. Kamu bisa melakukan dengan hal-hal kecil. Sekarang semua orang punya media sosial, gunakan media sosialmu untuk kebaikan, gunakan media sosialmu untuk syiar kebaikan, berikan informasi-informasi yang baik, berikan kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang membangun, upload hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Nah ini kita harus hati-hati nih ya, hal-hal yang bisa menginspirasi orang lain, karena sekarang itu antara ria dengan tujuan menginspirasi orang lain itu batasannya itu sangat tipis. Nah kita harus hati-hati. Bagaimana kita bisa tahu itu masuk ke ria atau itu tujuan kita untuk menginspirasi? Ya tanya hatimu. Ini sebenarnya aku pengen pamer atau aku pengen supaya teman-teman itu melakukan gerakan yang sama seperti yang aku lakukan. Aku pengen pamer atau sebenarnya aku tuh pengen menginspirasi orang lain.
Nah, dalam penggunaan media sosial pun juga kita harus hati-hati. Ketika itu mencederai orang lain, itu bisa jadi catatan juga untuk kita. Jadi lakukan kebaikan dengan cara-cara yang sederhana, ya, sejangkauan tangan. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan kebaikan yang besar atau terkonsep. Kalau memang mampu, silahkan. Tapi lakukan yang sederhana, tapi konsisten. Lakukan yang kecil-kecil, tapi itu terus-menerus. Dan nanti di tengah jalan akan ada improvement. Jadi diperluas lagi jaringan untuk melakukan kebaikan. Begitu ya teman ya. Semoga jawabanku memuaskan kalian. Mohon maaf jika ada ketidaksesuaian. Oke, terima kasih dan ketemu lagi di video selanjutnya. Rahayu. Dadah.